Galuh menemukan sebuah buku misterius yang berisi ramalan. Buku bersampul kulit itu jelas berusia kuno, dan tulisan-tulisan di dalamnya menggunakan bahasa Jawa. Yang membuat Galuh tertarik, ramalan-ramalan di buku itu seperti benar-benar terwujud menjadi kenyataan. Galuh membaca lembar demi lembar, mempelajari ramalan dari tahun ke tahun, dan menemukan semua ramalan itu benar terjadi. Yang mengerikan, buku kuno misterius itu juga meramalkan wabah dan bencana di tahun 2025. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Akhir tahun kemarin, Galuh berencana menikmati liburan di rumah kakeknya. Kakek dan nenek Galuh sudah tiada, namun rumahnya masih ada, dan terpelihara. Rumah itu ada di lokasi yang asri khas pedesaan, dan biasa dijadikan tempat berlibur keluarga Galuh. Tinggal di sana selama beberapa hari rasanya seperti refreshing, karena suasana lingkungan rumah yang asri dan menenangkan. Galuh mengajak dua temannya, Dini dan Chania, untuk menikmati liburan bersama di rumah kakeknya. Dini dan Chania setuju. Maka, sehari setelah Natal kemarin, mereka pun bermobil ke rumah kakek Galuh yang jaraknya lumayan jauh. Sekitar 4 jam perjalanan, mereka baru sampai di sana, dan ketiganya merasa capek tapi senang. Dini dan Chania menyukai suasana di rumah kakek Galuh. Rumah itu tipe rumah kuno yang sejuk dan asri, sementara di sekelilingnya ada tanah kosong yang ditumbuhi aneka tanaman. Berada di sana serasa sedang menikmati liburan di villa, dan mereka membayangkan akan betah berhari-hari di sana. Mereka pun mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di rumah itu. Galuh mengecek saklar-saklar lampu, dan sepertinya tidak ada masalah. Semua lampu di sana dapat menyala dengan baik. Dini mulai merebus air untuk membuat kopi, Galuh membersihkan lantai, sementara Chania membongkar tas-tas berisi aneka cemilan yang mereka bawa dari rumah. Rencananya, mereka akan menikmati beberapa hari di rumah itu, dan akan pulang pada 30 Januari, agar bisa merayakan malam tahun baru di kota mereka. Karenanya, mereka pun telah menyiapkan banyak bekal serta baju untuk ganti. Mereka menikmati malam pertama di rumah itu dengan tidur nyenyak, karena lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Keesokan harinya mereka jalan-jalan di sekitar rumah, menyapa orang-orang di sana, dan menikmati sarapan di sebuah warung yang mereka temukan. Malam kedua, mereka menikmati keheningan suasana di sana dengan mengobrol panjang sampai larut malam. Siang harinya, Dini dan Chania keluar rumah untuk mencari makanan, sementara Galuh menyibukkan diri di rumah kakeknya. Ia penasaran dengan sebuah ruangan yang ada di atas. Dulu kakeknya bekerja sebagai tukang reparasi jam kuno, dan biasa menggunakan ruangan di atas sebagai tempat bekerja. Galuh menaiki tangga kayu, dan memasuki ruangan kerja kakeknya. Ruangan itu tidak terlalu luas. Di sana Galuh mendapati ada 2 jam kuno berukuran besar, yang jarumnya terlihat masih bergerak. Ada pula sebuah meja dan kursi. Di samping kursi ada rak kuno berisi beberapa buku dan tumpukan koran yang tampak menguning. Galuh mendekati rak, memeriksa buku-buku yang ada di sana. Kebanyakan buku yang membahas jam. Ada pula buku tulis berisi coret-coret kakeknya. Sementara beberapa koran yang tertumpuk di sana terbitan tahun 1990-an. Dari semua itu, Galuh tertarik pada sebuah buku yang terlihat mencolok, sebuah buku berukuran besar dan tebal, bersampul kulit, dan tampak sangat kuno. Ketika mengambilnya dari rak, Galuh merasakan buku itu lumayan berat. Ia letakkan buku itu di meja, dan mendapati sampulnya yang kusam, sehingga judul bukunya sudah tak terbaca. Galuh mulai membukanya, tapi banyak halaman yang tidak bisa dibuka, sepertinya karena lengket satu sama lain. Kertas di buku itu lumayan tebal, tapi usianya pasti sudah sangat tua, dan banyak lembaran yang saling menempel hingga tak bisa dibuka. Halaman pertama yang bisa dibuka adalah halaman kesekian, yang isi lembarannya bertuliskan tahun 1883.
Galuh membaca isinya. Tulisan di lembaran buku itu menggunakan bahasa Jawa, yang jika diartikan berbunyi, sebuah gunung akan meletus dan letusannya mengubah siang menjadi malam. Tanah memuntahkan batu dan debu dengan murka. Dunia akan gelap, dan manusia kebingungan. Galuh membaca sekali lagi tulisan itu, dan menyadari bahwa itu kalimat ramalan, karena ada kata akan di dalamnya. Lalu Galuh mengambil ponselnya, membuka halaman Google, dan mengetikkan kata kunci gunung meletus tahun 1883. Seketika, Google memaparkan bahwa pada tahun 1883 ada letusan Gunung Krakatau. Penjelasan itu diikuti banyak link situs yang semuanya memaparkan tragedi letusan Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda. Didorong ketertarikan dan rasa penasaran, Galuh lalu membuka salah satu link situs, dan membaca isinya. Berdasarkan yang ia baca, Gunung Krakatau meletus pada 27 Agustus 1883. Letusan dahsyat gunung itu menimbulkan tsunami setinggi 36 meter, dan menewaskan sekitar 36.000 orang. Ledakan gunung itu begitu keras, sampai terdengar di lebih 10% permukaan bumi. Ledakan itu menghancurkan 2/3 bagian utara pulau tempat gunung itu berada, hingga runtuh ke laut. Ledakan Gunung Krakatau juga menciptakan aliran piroklastik yang menyebar dengan kecepatan 80 km per jam, dan menghancurkan segala hal yang dilewatinya. Sementara gelombang tsunami yang diakibatkan letusan gunung itu merambat sampai Hawaii dan Amerika Selatan. Di Selat Sunda tempat gunung itu berada, semua vegetasi dan rumah serta bangunan apapun hancur total, dan ribuan orang di Jawa serta Sumatera tewas terbawa ke laut. Sementara itu, debu dari ledakan Krakatau beterbangan ke seluruh bumi, dan menyebabkan sinar matahari tidak bisa menembus, yang mengakibatkan siang jadi gelap seperti malam. Penjelasan selanjutnya masih panjang, tapi Galuh merasakan tubuhnya merinding. Penjelasan yang baru ia baca itu tepat seperti yang diramalkan buku kuno tadi. Lalu Galuh kembali ke buku, membuka halaman lain yang dapat dibuka, dan membaca isinya. Kali ini tertulis tahun 1996. Di halaman itu tertulis kalimat dalam bahasa Jawa, yang artinya, air tumpah dari langit dan meluap dari dalam bumi, menggenangi kota agung dan menenggelamkan kehidupan di atasnya. Orang-orang hanyut, yang lain tak bisa memijak daratan sampai lama. Galuh mengerutkan kening, mengingat-ingat bencana apa yang terjadi pada 1996. Karena tidak mampu mengingatnya, ia lalu kembali membuka ponsel, dan memasukkan kata kunci bencana 1996 di mesin pencari. Halaman pencarian terbuka, dan seketika Galuh mendapati peristiwa yang ia cari, yaitu bencana banjir besar yang melanda Jakarta pada tahun 1996. Pada 7 Januari 1996 silam, ibu kota Jakarta mengalami banjir terparah akibat meluapnya Sungai Ciliwung. Ketinggian banjir itu mencapai 4–5 meter, dan menenggelamkan puluhan ribu rumah. Selama banjir melumpuhkan kehidupan ratusan ribu orang di masa itu, hujan juga terus turun tanpa henti. Galuh terus mencermati penjelasan soal banjir itu, dan ia merasa semuanya tepat seperti yang tertulis pada ramalan yang ia baca di buku. Galuh sedang akan kembali membuka halaman buku itu, namun Dini dan Chania lalu datang dengan membawa bungkusan makanan. Galuh pun turun sambil membawa buku misterius itu untuk ia perlihatkan pada dua temannya. Galuh menjelaskan buku yang ia temukan itu, ramalan-ramalan aneh di dalamnya, dan seketika Dini serta Chania tertarik. Mereka lalu duduk di kursi panjang, dan meletakkan buku itu di meja. Galuh membuka halaman yang tadi akan dibukanya, dan di halaman itu tertulis tahun 1998. Berbunyi, jutaan orang mengepung istana, dan raja terpaksa turun tahta. Pergantian kuasa terjadi, rakyat bergembira, para petualang memulai zaman baru. Chania mengartikan ramalan itu sebagai peristiwa reformasi dan turunnya Presiden Soeharto pada 1998. Galuh dan Dini sepakat.
Lembaran lain terbuka, dan mereka mendapati ramalan tahun 2001. Di halaman itu tertulis, burung raksasa menabrak menara, memercikan api dan asapnya membubung ke langit. Menara runtuh seperti rumah kartu, ribuan orang bergelimpangan, sebuah kota terbakar. Ramalan itu mengingatkan Dini pada peristiwa tabrakan pesawat ke menara kembar WTC di New York pada tahun 2001. Ketika Dini menyampaikan hal itu, Galuh dan Chania setuju. Mereka kembali pada buku itu, membalik-balik halaman yang masih bisa dibuka, dan membaca-baca isinya. Kali ini ada ramalan tahun 2014. Ramalannya berbunyi, burung besi terbang ke langit, menembus angkasa lalu lenyap, bersama banyak orang dalam perutnya. Ribuan orang di bumi bertanya-tanya, tapi tidak datang jawabannya. Galuh serta Dini dan Chania bertanya-tanya apa maksud ramalan itu. Galuh sudah akan membuka ponselnya untuk mencari informasi di Google, tapi Chania lalu berkata, ini mungkin tentang pesawat MH370. Galuh dan Dini seketika mengangguk. Sekarang mereka ingat, pada Maret 2014 ada berita besar dari Malaysia, yaitu hilangnya pesawat MH370 yang membawa lebih dari 200 orang. Hilangnya pesawat itu menjadi berita besar di mana-mana, karena pesawat itu tidak pernah tertemukan sampai sekarang. Dan peristiwa itu benar-benar tepat seperti ramalan yang kini mereka baca. Galuh akan kembali membuka halaman di buku, namun Dini mengatakan kalau mereka sebaiknya makan dulu. Sementara Chania yang masih penasaran dengan buku itu mengatakan agar Galuh langsung mencari halaman yang berisi ramalan untuk tahun 2025. Galuh yang juga penasaran segera mengikuti saran Chania. Ia membuka-buka halaman buku itu, hingga kemudian sampai di halaman yang tertulis tahun 2025. Di halaman itu tertera ramalan dalam bahasa Jawa yang artinya, bumi merekah, kelelawar beterbangan ke angkasa yang gelap. Mayat-mayat hidup berjalan memenuhi kota, udara pengap dan hujan api turun dari langit. Makhluk-makhluk tak kasat mata hidup bersama manusia, dan mengisap kehidupan dunia. Galuh tercengang membaca kalimat itu, sementara Dini dan Chania saling berpandangan. Apa artinya ramalan itu? Seketika, mereka jadi lupa pada perut yang lapar, dan penasaran dengan apa yang akan terjadi di tahun 2025. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.